hari ini kita akan membahas tentang parasitologi. Ya, sebagaimana dari katanya ya, parasitologi. Parasit itu kalian mungkin sudah pada tahu ya apa itu parasit. Parasit itu adalah makhluk hidup ya yang hidupnya itu menumpang pada makhluk hidup yang lain gitu ya. Jadi dikatakan parasit karena memang dia hidupnya itu menumpang pada makhluk hidup yang lain, dan makhluk hidup yang ditumpanginya itu mengalami kerugian gitu ya, atau mengalami penyakit ya ataupun kerugian yang lain. Nah, seperti itu. Sementara parasitologi itu kalau kita gabung dengan kata logos atau ilmu, itu berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit dan hubungan antara hospes dengan parasit ya. Jadi di sini dikatakan ada istilah hospes ya, mungkin ada yang baru mendengar atau ada juga yang sudah pernah mendengar, atau kita saling mengingatkan kembali apa itu definisi dari hospes. Nah, hospes ini adalah makhluk hidup yang ditumpangi oleh parasit. Nah, disebut juga bahasa lainnya adalah inang ya. Hospes, inang, kemudian juga host ya, host. Kemudian juga disebut juga dengan pejamu gitu. Jadi istilah-istilah itu sama aja artinya. Jadi mungkin kadang kalian mendengar ibu bicara hospes atau host atau inang atau pejamu, itu adalah hal yang sama ya, yaitu makhluk hidup yang ditumpangi oleh parasit. Dan tentunya makhluk hidup itu mengalami kerugian yang diakibatkan oleh si parasit tersebut ya. Dikatakan pejamu karena memang si makhluk hidup tersebut seolah-olah menjamu si parasit gitu ya, memberikan makanan, memberikan tempat hidup yang nyaman gitu ya, dan seterusnya, sehingga dikatakan juga sebagai pejamu gitu. Oke, nah sekarang kita lihat jenis-jenis parasit ya. Kita sudah belajar di mikrobiologi yang sebelum UTS ya, bahwa beberapa jenis bakteri, beberapa jenis jamur, kemudian juga virus itu dapat menyebabkan penyakit pada inang yang ditumpanginya. Nah, jadi parasit itu bisa juga berupa bakteri, bisa berupa jamur ya, bisa berupa virus begitu ya. Dan selain itu ada juga yang tergolong dalam zooparasit. Zooparasit ini adalah parasit yang berupa hewan. Nah, di sini terbagi menjadi protozoa sama metazoa. Kalau protozoa itu adalah hewan yang bersel satu, kalau metazoa itu adalah hewan yang bersel banyak gitu ya. Nah, contoh protozoa misalnya adalah amoeba. Nah, minggu lalu kalian belajar juga dengan Bu Umi tentang parasit Plasmodium ya. Jadi yang namanya parasitnya itu adalah parasit Plasmodium, sementara nyamuk malarianya itu adalah inang sementaranya gitu ya. Tapi yang menjadi parasit utamanya adalah si Plasmodium tersebut. Nah, kemudian metazoa adalah hewan yang bersel banyak. Di sini contohnya adalah parasit yang berupa helminths. Helminths itu adalah cacing. Kemudian ada lagi arthropoda ya. Arthropoda itu dari serangga, seperti itu ya, dari golongan serangga. Serangga apa hewan berbuku-buku ya, nanti tolong dicek lagi. Oke, nah yang akan menjadi fokus kita pada materi setelah UTS ini itu adalah materi parasit tentang protozoa sama tentang helminths ya. Jadi dari golongan metazoanya kita hanya akan membahas parasit cacing. Jadi nama latinnya adalah helminths. Obat-obat anti cacing namanya anthelmintic ya, anti helmintic gitu ya. Jadi namanya anthelmintic, itu adalah obat-obat anti cacing gitu. Nah, ini adalah pengelompokan parasit. Jadi tadi sudah disebutkan parasit dari golongan zooparasit ya. Zooparasit itu ada protozoa sama metazoa. Dari metazoa atau golongan helminths atau cacing itu ada dua golongan besar lagi ya. Kita lihat di sini ada platyhelminthes atau cacing pipih, sama nemathelminthes atau cacing gilik atau cacing benang gitu ya. Karena kenapa disebut dengan seperti itu? Karena platyhelminthes itu atau cacing pipih itu memang bentuknya pipih,
Di sini ada yang berupa trematoda atau cacing pita gitu ya, cacing daun, mohon maaf. Trematoda itu cacing daun, bentuknya pipih seperti daun. Kemudian ada lagi cestoda, bentuknya itu seperti pita, jadi cacing pita gitu ya. Sementara kalau Nematelmintes bentuknya seperti benang, makanya disebut dengan cacing gilik atau cacing benang. Parasit dari golongan protozoa itu ada parasit Sarcodina atau amuba, kemudian ada sporozoa, lalu ada Mastigopora atau flagellata, dan ada satu lagi dari golongan Ciliata. Nah, yang kemarin kalian bahas bersama Bu Umi yang tentang Plasmodium itu masuk dalam sini ya, protozoa yang merupakan kelompok sporozoa gitu ya. Nah, nanti Ibu akan membahas hari ini tentang cacing, khususnya adalah dari golongan Nematelmintes atau cacing gilik ya untuk hari ini. Derajat parasitisme terdiri dari komensalisme, mutualisme, simbiosis, dan predator. Ya, ini mungkin sudah masih ingat ya waktu kita kuliah mikrobiologi yang sebelum UTS. Kita juga pernah membahas istilah-istilah komensalisme ya, dimana itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, dimana makhluk hidup yang ditumpanginya itu juga tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan dari adanya si makhluk hidup yang menumpang. Kalau mutualisme itu saling menguntungkan ya, baik yang ditumpangi maupun yang menumpang. Kalau simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Lalu predator itu hubungan saling memangsa gitu ya. Nah, dalam kuliah parasitologi tentunya yang akan lebih banyak dibahas adalah hubungan yang sifatnya parasit gitu ya, jadi yang menyebabkan kerugian pada inang. Baik, nah sekarang kita lihat tentang hospes ya. Jadi pada pendahuluan ini kita akan banyak membahas istilah-istilah yang akan sering kita gunakan dalam membahas parasitologi ke depan. Tadi sudah dikatakan bahwa hospes nama lainnya adalah inang atau pejamu atau host ya. Nah, ternyata inang ini ada beberapa jenis ya, berdasarkan ya fase hidup parasitnya begitu ya. Nah, yang pertama adalah hospes definitif. Hospes definitif itu adalah tempat parasit hidup, tumbuh, dewasa, dan berkembang biak secara seksual gitu ya. Jadi jika parasit tersebut hidup dan tumbuh pada inang tersebut hingga dia menjadi dewasa, hingga dia berkembang biak secara seksual, menghasilkan telur ataupun apapun itu gitu ya hasil perkembangbiakannya, nah maka hospes yang ditumpanginya itu disebut dengan hospes definitif. Pada kasus parasit cacing nanti kita akan lihat, misalnya pada cacing usus. Nah, yang merupakan hospes definitifnya adalah manusia gitu ya, manusia, karena cacing nematoda usus itu dia hidup berkembang biak secara seksual di dalam usus manusia, maka yang dikatakan hospes definitifnya adalah si manusia tersebut. Lalu yang kedua adalah hospes perantara. Hospes perantara ini adalah tempat parasit tumbuh menjadi stadium infektif. Nah, di sini ada istilah baru lagi, yaitu stadium infektif. Apa sih stadium infektif? Atau dikatakan juga sebagai bentuk infektif gitu ya. Nah, stadium infektif atau bentuk infektif itu adalah stadium atau bentuk atau fase dalam siklus hidup parasit ya, di mana parasit itu mampu menginfeksi inangnya ya, mampu menginfeksi dalam hal ini inang definitifnya yang akan menjadi inang definitifnya gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya apa hospes perantara itu? Hospes perantara itu adalah contohnya nyamuk Anopheles. Kemarin kalian belajar Plasmodium ya, sebagian siklus hidup nyamuk ada di tubuh mohon maaf. Sebagian siklus hidup Plasmodium ada di tubuh nyamuk gitu ya. Dan di dalam tubuh nyamuk itu juga terjadi perkembangan, kemudian nanti dia akan menggigit lagi manusia yang lain, lalu menularkan stadium infektifnya ke manusia yang lain tersebut gitu ya.
Kemudian ada juga contoh hospes perantara, misalnya adalah sapi ataupun babi gitu ya, yang menjadi tempat hidup sementara bagi cacing-cacing pita gitu ya. Pada cacing pita itu sementara siklus hidupnya itu ada di dalam tubuh sapi ataupun tubuh babi, sehingga dia tumbuh menjadi bentuk yang infektif. Nanti kalau daging sapi atau daging babi yang infektif itu dimakan oleh manusia, maka si bentuk infektif cacing pita itu akan menjadi cacing pita dewasa di dalam tubuh manusia dan berkembang biak secara seksual di dalam tubuh manusia, yang merupakan hospes definitifnya. Lalu ada lagi hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit yang merupakan sumber infeksi bagi manusia. Misalnya apa ya, hospes reservoir ini juga mirip-mirip sebenarnya dengan hospes perantara, tetapi mungkin hewannya itu tidak sakit gitu ya, tapi dia memang mengandung parasit yang merupakan sumber infeksi bagi manusia gitu. Kemudian ada lagi hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa ya. Ini juga mirip-mirip dengan hospes perantara ya. Oleh karena itu untuk kedepannya pembahasan kita itu lebih banyak menggunakan istilah hospes definitif sama hospes perantara gitu ya, karena yang reservoir, yang paratenik ini mirip ya, walaupun secara definisi agak berbeda dengan hospes perantara gitu. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah vektor. Vektor ini adalah makhluk hidup yang dapat menularkan parasit pada hewan maupun manusia. Contoh vektor itu biasanya berupa serangga ya, bisa nyamuk, bisa juga lalat. Contohnya nyamuk tadi sudah dicontohkan, ada nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes aegypti misalnya. Nyamuk Anopheles menularkan Plasmodium yang merupakan parasit penyebab penyakit malaria. Aedes aegypti juga bisa menularkan Plasmodium juga. Kemudian bisa juga nyamuk itu misalnya nyamuk culex ya, itu menularkan penyakit filariasis ya, atau kaki gajah yang sering kita dengar seperti itu ya. Contoh parasit penyakit yang lain yang dibawa oleh nyamuk, misalnya penyakit demam berdarah. Kalau demam berdarah kan parasitnya berupa virus gitu ya. Tapi kalau yang parasit cacing ini bisa nyamuk culex ya. Filariasis itu disebabkan oleh cacing yang dibawa oleh vektor berupa nyamuk gitu. Oke, kemudian istilah yang lain ada zoonosis, yaitu penyakit pada hewan yang dapat ditularkan pada manusia. Ya, banyak penyakit zoonosis yang merupakan awalnya penyakit pada hewan lalu bisa ditularkan ke manusia ya. Contohnya mungkin kalian tahu ada flu burung, kemudian ada lagi penyakit rabies misalnya ya, kemudian juga yang tadi penyakit cacing pita juga ya, karena dari hewan ditularkan kepada manusia, dan contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian istilah yang lain lagi yang akan sering kita bahas dalam parasit adalah daur hidup. Daur hidup ini tentunya bercerita tentang perjalanan hidup parasit, mulai dari kalau parasit cacing itu mulai dari bentuk telur, lalu dia berkembang menjadi larva, lalu dia berkembang menjadi cacing dewasa gitu ya. Jadi dalam parasit cacing kita akan sering mendengar ini, telur, larva, dewasa. Nanti bentuk infektifnya yang mana? Bisa bentuk infektifnya itu bisa telur, bisa juga berupa larva ya, tergantung nanti jenis cacingnya. Ada yang bentuk infektifnya berupa telur, ada juga yang bentuk infektifnya itu berupa larva. Kalau parasitnya itu merupakan parasit protozoa, maka istilah dalam daur hidup yang akan sering kita dengar dalam parasit protozoa itu adalah stadium trofozoid dan stadium kista gitu ya. Jadi istilahnya trofozoid dan kista. Kalau cacing istilahnya telur, larva, dan dewasa. Baik, itu adalah pengantar atau pendahuluan untuk parasitologi. Nah, sekarang kita akan beralih ke slide yang berikutnya ya, yaitu tentang parasit cacing. Parasit cacing, helminthologi istilahnya.
yaitu ilmu yang mempelajari tentang parasit yang berupa cacing atau helminths ya. Nah, ini tadi pembagiannya sudah kita bahas juga sebenarnya di awal, bahwa parasit cacing ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik atau cacing benang, dan Platyhelminthes atau cacing pipih. Nemathelminthes itu kelompoknya adalah nematoda, di mana terbagi lagi menjadi dua berdasarkan tempat hidup cacing dewasanya. Ada nematoda usus, berarti cacing dewasanya hidup di usus. Ada lagi nematoda jaringan, berarti cacing dewasanya itu hidup di jaringan. Contoh jaringan misalnya jaringan subkutan ya, jaringan bawah kulit, jaringan di mata gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini jadi cacing dewasanya hidup di jaringan. Lalu yang kelompok cacing Platyhelminthes atau cacing pipih tadi sudah kita bahas juga, terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Trematoda, yaitu cacing daun yang bentuknya pipih seperti daun, dan cacing cestoda yang bentuknya pipih seperti pita, sehingga dikatakan sebagai cacing pita. Nah, perbedaan utama antara dua kelompok besar cacing tersebut ya, antara Nemathelminthes dengan Platyhelminthes. Pertama, untuk bentuknya, Nemathelminthes itu bulat memanjang. Kemudian pada Nemathelminthes juga memiliki rongga badan, lalu memiliki jenis kelamin yang terpisah. Artinya pada cacing Nemathelminthes itu ada cacing betina, ada cacing jantan. Ya, nanti mereka dua cacing betina dan cacing jantan akan kawin lalu menghasilkan telur gitu ya. Sedangkan pada Platyhelminthes bentuk tubuhnya adalah pipih, kemudian tidak memiliki rongga badan, kemudian jenis kelaminnya adalah hermafrodit. Artinya apa? Hermafrodit itu berarti dalam satu cacing dia memiliki kelamin ganda gitu ya. Jadi dia punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu tubuh cacing. Jadi walaupun dia hanya satu ekor cacing, tapi dia bisa menghasilkan telur dengan sendirinya. Kenapa? Karena di dalam si tubuh cacing itu ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betinanya sekaligus, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat parasit nematoda ya. Jadi sekarang kita sudah membahas ke kelompok besar yang pertama, yaitu cacing nematoda atau cacing gilik atau cacing benang. Nematoda ini merupakan zooparasit jenis metazoa ya, atau yang bersel banyak, dan merupakan spesies parasit cacing yang terbesar. Jadi yang jumlahnya itu paling banyak ya, spesies parasit dari golongan nematoda ini. Panjang ukuran tubuhnya bisa beberapa milimeter sampai dengan lebih dari 1 meter. Lalu dia memiliki sistem pencernaan, sistem ekskresi dan reproduksi yang terpisah. Perkembangbiakannya ada yang secara ovipar, bertelur ya, vivipar, kemudian juga parthenogenesis. Cacing tidak bertambah banyak di dalam tubuh manusia. Klasifikasi nematoda itu diklasifikasikan berdasarkan habitat dan daur hidupnya. Ada nematoda usus, di mana cacing dewasanya itu hidup di rongga usus, dan cacing nematoda jaringan, di mana cacing dewasanya hidup di jaringan berbagai alat-alat tubuh. Oke, sekarang kita masuk untuk membahas nematoda usus dulu ya. Nematoda usus dalam hal ini akan kita bahas tentunya yang hospesnya atau inangnya adalah manusia. Jadi yang menjadi concern kita adalah parasit-parasit yang hospesnya adalah manusia. Ya, kalau yang hospesnya binatang atau hewan itu tidak menjadi concern kita, karena kita lebih fokus pada penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh parasit cacing ini. Nah, contoh nematoda usus yang hospesnya manusia adalah Ascaris lumbricoides, cacing gelang, Necator americanus, cacing tambang, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang juga, ada Trichuris trichiura, cacing cambuk, Strongyloides stercoralis, lalu Oxyuris vermicularis atau cacing kremi, dan Trichinella spiralis ya. Nah, yang dicetak tebal itu yang mohon kalian bisa hafal gitu ya. Nah, bagaimana cara hafalnya ya, silakan kalian ulang-ulang membaca, ulang-ulang menghafal dan mengingat, nanti juga hafal ya.
Jadi ibu mohon bisa hafal, karena kalau kalian hafal akan lebih mudah untuk selanjutnya gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang ada lagi istilah pada nematoda usus itu adalah soil transmitted helminths, artinya penyakit-penyakit pada infeksi cacing ya, infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Contoh infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah ada Ascaris lumbricoides, cacing gelang, lalu Trichuris trichiura atau cacing cambuk, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang, dan Strongyloides stercoralis. Kita lihat yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Nah, ini adalah bentuk cacingnya, ya, panjang seperti ini. Kemudian ini bukan spaghetti atau mie ya, ini adalah kumpulan cacing Ascaris lumbricoides. Hospesnya adalah manusia, penyakitnya Ascariasis. Jadi nama penyakitnya ini dihubungkan sama nama parasitnya, tinggal dikasih nama belakangnya pakai asis atau sis gitu ya, jadi Ascariasis. Lalu hidupnya kosmopolit, banyak ditemukan di berbagai daerah ataupun lingkungan. Morfologi atau bentuk tubuh dari Ascaris lumbricoides, ukuran cacing jantan antara 10 hingga 30 cm, betina antara 22 sampai 35 cm ya. Jadi betina itu ukurannya lebih besar daripada jantan. Cacing dewasa hidup di rongga usus muda. Cacing betina bisa bertelur 100.000 sampai dengan 200.000 per hari ya. Satu ekor cacing betina itu telurnya bisa 100.000 sampai 200.000 telur per hari, di mana telur ini akan keluar bersama dengan tinja atau feses. Lalu di tanah, telur itu akan berubah menjadi bentuk infektif. Apa tadi bentuk infektif? Yaitu bentuk yang dapat menginfeksi inang ya, yang akan nantinya menjadi hospes definitifnya gitu. Nah, untuk morfologi ini ya, ukuran, lalu jumlah telur, ya tentunya kalian tidak harus hafal ya, ini hanya ibu menggambarkan saja seperti inilah keadaan si cacing tersebut begitu ya. Jadi nggak usah dihafal per cacing, ini ukuran cacing jantan berapa, cacing betina berapa, jumlah telurnya berapa per hari, karena itu tidak akan ibu tanyakan juga dalam soal ujian, itu tidak menjadi hal yang penting gitu ya. Oke, sekarang kita lihat daur hidup dari cacing Ascaris lumbricoides ya. Dari gambar ini, kalau cara melihat gambar daur hidup, kita mulai dulu dari nomor 1. Ini ada nomor-nomornya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai dengan nomor 7 ya. Lalu ada lagi yang dikasih segitiga biru, ada tulisannya I, ini adalah infective stage atau bentuk infektif. Lalu ada yang tulisannya D, ini adalah diagnostic stage atau stage ataupun fase ya, di mana kita bisa mendiagnosis apakah seseorang itu terkena infeksi cacing Ascaris lumbricoides atau tidak gitu ya. Jadi fase diagnostiknya. Kalau I itu adalah bentuk atau fase infektif. Oke, kita lihat dulu dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini arahnya dari daerah usus. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi ceritanya ini adalah seorang manusia yang sudah terinfeksi oleh cacing Ascaris lumbricoides, sehingga di dalam ususnya itu ada cacing Ascaris lumbricoides, yang ada cacing jantan dan juga ada cacing betina. Cacing jantan dan cacing betina ini akan kawin atau berkembang biak secara generatif dalam usus, lalu menghasilkan telur, di mana telurnya itu akan keluar bersama dengan feses ke tanah ya. Jadi di tanah, feses ini yang mengandung telur ya, telur ini pada tanah dalam kondisi yang sesuai akan berubah menjadi bentuk infektif. Kita lihat perkembangan telurnya sehingga dia menjadi bentuk infektif. Nah, feses, telur yang ada di dalam feses ini merupakan fase diagnostik. Jadi untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu terkena infeksi Ascaris lumbricoides atau tidak, salah satunya adalah dengan cara memeriksa fesesnya. Jika dalam feses itu ada telur Ascaris ya, maka dinyatakan pasien tersebut memang terinfeksi oleh Ascaris lumbricoides. Baik, setelah si telur ini berkembang lalu menjadi stadium infektif, lalu akan tertelan oleh manusia melalui rongga mulut gitu ya. Jadi ini kejadiannya adalah
terutama pada masyarakat pedesaan ataupun pedalaman, di mana masyarakatnya itu belum secara disiplin ataupun memang belum ada fasilitas toilet yang bersih seperti halnya kita yang di perkotaan setiap rumah punya toilet gitu ya. Jadi mungkin pada kondisi di mana masyarakatnya itu masih sebagian masyarakat itu buang air besarnya di tanah, ya seperti kucing itu, jadi menggali tanah, habis itu buang kotoran, habis itu ditimbun lagi. Nah, kemudian jika ada orang lain, misalnya petani yang akan menggarap lahannya, lalu tanpa menggunakan sarung tangan misalnya, kemudian secara tidak sengaja itu tangannya terkena telur dari cacing askaris yang ada di tanah gitu ya. Maka ketika dia sudah selesai berkebun, mungkin dia cuci tangan sekedar, tidak menggunakan sabun ataupun tidak bersih. Nah, ini bisa ikut masuk bersama makanan yang dia makan ke dalam rongga mulut. Kemudian setelah masuk melalui mulut, kita lihat nomor 5-nya, tentunya dia akan mengikuti aliran pencernaan ya, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus. Nanti setelah sampai usus, si telur itu akan berubah menjadi larva. Nih, larva cacing kecil ya. Setelah menjadi larva ini dia bisa menembus dinding mukosa usus. Ikut aliran darah yang menuju ke paru-paru ya. Jadi ikut aliran darah yang menuju ke paru-paru. Di sini dia akan menyebabkan gangguan di daerah paru-paru ini, gangguan pernafasan ataupun batuk-batuk. Nah, ketika orang itu batuk ya, si larva itu bisa terdorong untuk ke arah katup epiglotis kali ya, yang merupakan perbatasan antara kerongkongan sama tenggorokan, antara saluran nafas sama saluran cerna. Nah, ketika batuk, larvanya naik ke sini, lalu dia masuk ke kerongkongan ya, yang merupakan aliran menuju ke saluran pencernaan. Masuk lagi larvanya ke lambung, masuk lagi ke usus, lalu dia akan menetap di usus halus ini. Ya, lalu di sini dia akan berkembang menjadi cacing dewasa dan berkembang biak secara seksual, lalu bertelur lagi, telurnya keluar bersama feses di tanah, dan seterusnya siklus ini akan berulang lagi. Seperti itu. Itu adalah daur hidup dari cacing Ascaris lumbricoides. Nah, ini adalah contoh cacing Ascaris ya di dalam rongga usus manusia. Ini dilihat melalui laparoskopi ya. Jadi di teropong tuh di dalam usus itu ada apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada cacingnya. Gitu ya. Ataupun dengan cara USG. Ini ada cacing yang hidup di dalam usus. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, kadang cacing dewasanya itu juga bisa keluar sendiri, bisa melalui hidung, bisa melalui mulut, bisa melalui anus gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian patologi. Apa itu patologi? Patologi itu adalah gangguan klinis atau gejala klinis atau gangguan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi cacing ini. Gangguan akibat stadium larva di paru bisa menyebabkan batuk, demam, dan juga eosinofilia. Kemudian gangguan akibat cacing dewasa di usus, yaitu mual-mual, nafsu makan turun, diare, dan kadang juga konstipasi ya. Kalau konstipasi itu susah buang air besar gitu, jadi bisa diare tapi bisa juga konstipasi, bisa menyebabkan mual-mual dan nafsu makan berkurang. Pada infeksi berat terjadi malabsorpsi. Absorpsi itu kan penyerapan ya, berarti malabsorpsi itu gangguan pada proses penyerapan sari-sari makanan, malnutrisi atau kekurangan gizi, dan juga obstruksi usus atau kerusakan pada usus. Kondisi gawat darurat yaitu ketika si cacing tersebut mengembara ke saluran empedu atau ke appendix ya, usus buntu, atau juga menuju ke bronkus, dan itu memerlukan tindakan operatif. Cara diagnosis dari penyakit Ascaris lumbricoides yaitu tadi ditemukannya telur pada tinja, juga cacing dewasa keluar sendiri melalui mulut, hidung, maupun melalui tinja penderita. Cara pengobatannya yaitu dengan pengobatan secara perorangan ataupun secara massal. Untuk perorangan bisa menggunakan piperazin, pirantel pamoat, mebendazol, albendazol. Untuk pengobatan massal bisa digunakan oxantel pirantel pamoat ya.
Nah, jadi nanti kalian cermati ya, untuk cacing-cacing nematoda, terutama nematoda usus, obat-obatnya itu khas ya, obat-obatnya itu seputar ini ya, piperazin, pirantel pamoat, mebendazole, albendazole, oxantel, pirantel pamoat gitu ya. Walaupun cacingnya jenisnya berbeda-beda, obat-obatnya itu mirip, yaitu obat-obat ini. Cara diagnosisnya juga akan mirip. Kalau dia nematoda usus, pasti ditemukannya telur pada tinja gitu ya. Jadi harapan ibu dengan kalian menyimak kuliah ini, nanti kalian bisa membuat ringkasan sendiri ya, nematoda usus itu contohnya apa, diagnosisnya itu mirip ya, ditemukan telur pada tinja. Lalu pengobatannya juga mirip, yaitu dengan obat-obat yang disebutkan ini gitu ya. Nanti kalian coba cari tahu bagaimana mekanisme kerja obat-obat untuk nematoda usus ya. Biasanya mekanismenya itu paralisis otot. Paralisis itu mengakibatkan ototnya lumpuh ya, otot cacingnya itu menjadi paralisis atau lumpuh sehingga dia lemas, tidak berdaya gitu ya. Pada keadaan lemas itu dia akan terdorong oleh gerak peristaltik usus sehingga akan keluar dengan sendirinya melalui anus seperti itu ya. Baik, kemudian prognosis. Prognosis itu adalah kemungkinan sembuhnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini prognosisnya adalah baik untuk infeksi Ascaris lumbricoides, dengan pengobatan dapat sembuh 70 hingga 90% dan tanpa pengobatan menurut literatur dapat sembuh juga dengan sendirinya setelah sekitar 1,5 tahun. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu cuci tangan sebelum makan, tentunya cuci tangan dengan sabun dan menggunakan tata cara mencuci tangan yang baik ya. Lalu gunting kuku secara teratur. Gunting kuku secara teratur, jangan dibiarkan panjang dan kotor. Ya, khawatirnya si telur-telur cacing itu ada di balik kuku-kuku yang tidak sering dibersihkan ataupun tidak rutin digunting. Ya, terutama pada anak-anak misalnya, kemudian juga tentunya pada orang dewasa juga tidak menutup kemungkinan ya, bisa ada telur-telur cacingnya di sela-sela kukunya gitu. Lalu gunakanlah jamban keluarga yang bersih ya, jadi usahakan tidak membuang air besar di tanah, tapi gunakanlah jamban keluarga yang bersih. Lalu pelihara kesehatan pribadi dan lingkungan ya, jadi memang ada baiknya diberikan penyuluhan juga kepada masyarakat ya, untuk menghindari atau supaya terhindar dari penyakit akibat cacing ini seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh cacing. Kita akan beralih ke cacing yang lain. Jadi setiap parasit itu alur ceritanya seperti itu. Kita akan bicarakan tentang bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana dia bentuk tubuhnya atau morfologi, bagaimana daur hidupnya, bagaimana gejala klinisnya, bagaimana cara diagnosisnya, bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana cara pencegahannya gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke cacing tambang. Cacing tambang ada 2 contoh spesiesnya yang akan kita bahas, yaitu Ancylostoma duodenale sama Necator americanus. Hospesnya adalah manusia, penyakitnya sesuai dengan nama cacingnya yaitu Ankylostomiasis sama Necatoriasis. Distribusi geografiknya yaitu di daerah Khatulistiwa, terutama di daerah-daerah pertambangan dan perkebunan di mana tanahnya itu gembur, berhumus ataupun berpasir gitu. Morfologi dari cacing tambang. Jadi cacing dewasanya itu nanti akan hidup di rongga usus halus. Produksi telur untuk cacing Ancylostoma duodenale dan Necator americanus adalah sekitar 9.000 sampai 10.000 telur per hari. Ukuran cacing jantan ini tidak besar ya, hanya 0,8 cm, lalu betinanya sekitar 1 cm. Untuk bentuk tubuhnya, Ancylostoma duodenale itu cenderung membentuk huruf C. Kalau Necator americanus pada kondisi diam itu dia cenderung membentuk seperti huruf S. Nah, ini adalah bagian kepala dari cacing Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Ya, kita bisa lihat bentuknya ya seperti monster kecil mungkin ya. Ini seperti gigi-giginya. Ini adalah bagian mulut ataupun alat penghisap dia yang akan dia gunakan untuk melekat pada dinding mukosa usus halus kita, dimana dengan alat penghisap atau mulut pengait ini dia akan
menyerap sari-sari makanan ataupun menyerap sedikit darah dari tubuh kita gitu. Ini adalah bentuk cacing betina, ini adalah cacing jantan, ini adalah Necator americanus yang diperbesar ya. Nah, kemudian daur hidupnya kita lihat. Untuk daur hidupnya jadi dimulai lagi dari nomor 1 ya. Nomor satunya di mana di sini ya. Nah, di sini ternyata dimulainya dari telur yang ada di tanah. Telur yang ada di tanah, kemudian tentunya berasal dari feses manusia yang terinfeksi ya. Kemudian dia akan menetas ya, telur ini di tanah akan menetas dulu ya kalau cacing tambang menjadi larva rhabditiform. Lalu setelah itu rhabditiform ini berubah lagi menjadi larva filariform. Nah, setelah menjadi larva filariform inilah yang menjadi bentuk infektifnya. Jadi kalau yang tadi Ascaris lumbricoides bentuk infektifnya berupa telur, kalau yang Ancylostoma duodenale atau cacing tambang itu bentuk infektifnya adalah larva filariform. Larva filariform ini akan berpenetrasi melalui kulit kaki biasanya. Jadi biasanya yang terjangkit itu orang-orang yang suka menginjak daerah yang tadi daerah pertambangan berhumus berpasir tanpa menggunakan sandal. Nanti larva filariformnya bisa masuk melalui kulit manusia tersebut gitu ya. Lalu dia ikut aliran darah kemudian menuju ke lambung dulu ya. Sepertinya ceritanya mirip dengan yang tadi ya. Ke lambung dulu, habis itu kemudian bisa juga dia ke saluran pernafasan dulu, kemudian nanti ketika batuk pindah ke saluran pencernaan lagi, lalu menuju ke lambung, kemudian menetap di usus halus dan dia menjadi cacing dewasa, lalu berkembang biak secara seksual, lalu menghasilkan telur, dan seterusnya berulang kembali siklus ini ya. Jadi di sini yang menjadi bentuk infektifnya sekali lagi adalah larva filariform ya. Nah, ketika dia berpenetrasi pada kulit kaki kadang menimbulkan gangguan seperti gatal-gatal pada kaki, tapi tidak ada gigitan nyamuk ataupun tidak ada bentol gitu ya, tapi gatal aja gitu di kakinya. Nah, itu kemungkinan terasuki atau termasuki oleh larva filariform dari cacing tambang. Cara diagnosisnya adalah ditemukannya telur pada tinja. Patologi atau gejala klinisnya yaitu pada stadium larva yang tadi ketika dia berpenetrasi ke kulit kaki itu menimbulkan ground itch atau gatal-gatal tanah ya, gatal-gatal setelah menginjak tanah. Kemudian pada stadium dewasa, ketika cacing dewasa sudah berada di usus dan dia sudah melekatkan alat penghisapnya pada usus kita sehingga dia bisa menyerap sari-sari makanan ataupun menyerap darah kita, itu adalah gangguan yang ditimbulkan berupa kehilangan darah sekitar 0,05 hingga 0,3 ml per hari, menimbulkan anemia, hipokrom mikrositer atau anemia defisiensi besi, eosinofilia, daya tahan tubuh kurang, dan prestasi kerja menurun ya, karena orang yang lemas gitu ya, lemah, tentunya prestasi kerja juga akan menurun. Pengobatannya adalah pirantel pamoate, jadi mirip dengan yang Ascaris tadi. Di sini obat yang digunakan adalah pirantel pamoate. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Apakah suara ibu sepanjang ini bisa didengar dengan baik atau terputus-putus atau gimana? Udah jelas Bu. Udah jelas Suaranya ya? jelas. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke cacing yang berikutnya yaitu cacing cambuk atau Trichuris trichiura. Hospesnya adalah manusia. Kemudian penyakitnya disebut dengan trichuriasis. Distribusi geografisnya adalah kosmopolit dan banyak ditemukan di daerah yang suhunya panas dan lembab gitu ya. Ukuran jantan 4 cm, betinanya 5 cm, dan cacing dewasa itu hidup di kolon ascendent dan cecum. Jadi dia hidupnya adalah di usus besar. Kolon ascendent itu berarti yang menurun atau yang melintang ya. Kan ada transcendent, ascendent ya. Mungkin kalian udah belajar Anfisman. Kemudian di dekat dengan cecum. Cecum itu kalau tidak salah katup yang membatasi antara usus besar dengan anus gitu ya. Jadi memang dekat dengan tempat keluarnya
feses ya, di perbatasan antara usus besar dengan anus. Oke, daur hidupnya. Untuk daur hidup, ini suaranya siapa? Mohon di mute dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Cacing cambuk atau Trichuris trichiura ini adalah daur hidupnya. Jadi mulai dari telur yang ada di feses ya, yang jatuh ke tanah, kemudian dia berkembang telurnya sehingga menjadi bentuk infektif. Telur yang merupakan bentuk infektif ini akan termakan oleh manusia. Kemudian setelah itu akan menjadi cacing dewasa di rongga. Ini di sini larva dulu ya. Larvanya akan menetas di usus halus, kemudian akan menuju ke usus besar ya, untuk menjadi cacing dewasa. Cacing jantan dan betina yang kemudian akan kawin, akan bertelur, lalu telurnya keluar lagi bersama feses. Oke, lanjut. Diagnosisnya adalah ditemukan telur pada tinja. Patologi, terjadinya iritasi ataupun peradangan mukosa usus, perdarahan pada tempat perlekatannya, lalu terjadi anemia, diare, dan berat badan turun. Pengobatannya adalah mebendazole, albendazole, dan oxantel pamoat ya. Jadi kita bisa lihat cara diagnosisnya mirip, pengobatannya juga mirip ya. Patologi atau gejala klinis ya, ada yang mirip, ada yang enggak, tapi seputar gangguan saluran pencernaan, ada juga malnutrisi, ada juga anemia, diare, dan seterusnya ya. Lanjut, yaitu cacing kremi atau nama latinnya adalah Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Hospesnya adalah manusia, penyakitnya namanya enterobiasis atau oxyuriasis. Kemudian distribusi geografisnya kosmopolit, tapi lebih banyak ditemukan di daerah dingin ya. Kemudian untuk morfologi, cacing betina antara 8 sampai 13 mm kali 0,4 mm, cacing jantannya antara 2 sampai 5 mm. Jadi cacingnya ini cukup kecil-kecil, dan kalau dilihat itu bentuknya seperti parutan kelapa gitu ya. Habitat cacing dewasa adalah di rongga sekum. Ini juga sama, hidupnya itu di dekat lubang anus ya, di antara jadi dalam sekat antara perbatasan usus besar sama anus gitu ya. Nah, nanti pada malam hari cacing betinanya itu akan bermigrasi atau pindah ya dari rongga sekum menuju ke anus. Nanti di anus itu dia akan bertelur. Jadi bertelurnya itu di permukaan anus ya, di daerah perianal atau sekitaran anus. Dan bertelurnya cacing betina pada waktu malam hari di daerah anus itu akan mengakibatkan gatal-gatal pada daerah anusnya, terutama ini pada anak-anak kecil yang memang hidupnya itu banyaknya di daerah dingin gitu ya. Dulu waktu ibu kecil, ibu tinggal di daerah Lembang ya, di Bandung sana, zaman dulu masih dingin gitu ya. Nah, itu banyak anak-anak kecil itu yang memang terkena infeksi cacing kremi gitu ya. Jadi kalau malam hari daerah anusnya itu gatal, bahkan bisa dilihat sama orang tuanya memang ada seperti parutan kelapa di daerah perianal atau daerah anusnya itu. Memang karena si cacing betina itu bertelur di daerah anus itu pada waktu malam hari. Patologi, iritasi di sekitar anus ya. Iritasi itu peradangan di sekitar anus, radang, merah, perih, gatal gitu ya, pruritus lokal. Lalu kurang nafsu makan, berat badan turun, aktivitas meninggi, dan lain-lain ya. Jadi kayak hiperaktif, yaitu karena gangguan si cacing itu ya, menyebabkan gatal daerah anus itu kan bikin anak menjadi tidak mau diam gitu ya, seperti itu. Jadi hiperaktif. Kemudian diagnosis berdasarkan gejala klinis, yaitu misalnya gatal-gatal di daerah anus, kemudian juga berat badan turun, gak mau makan, seperti itu ya. Lalu ditemukannya telur dan cacing dewasa di daerah anus. Pengobatannya dengan piperazin, pirfinium pamoat, mebendazole.
Pengobatan secara periodik memberikan prognosis yang baik ya. Jadi pada anak-anak seringkali diberikan obat cacing 6 bulan sekali gitu ya, secara periodik supaya terhindar dari infeksi cacing. Nah, ini adalah daur hidup dari cacing Oxyuris vermicularis. Ya, jadi pertama telur yang akan ditemukan di daerah perianal ya, kemudian dia akan berkembang si telur ini menjadi bentuk infektif, lalu termakan, kemudian nanti akan jadi cacing dewasa lagi di daerah usus besar ya, di dekat rongga sekum gitu. Nah, biasanya kalau ada anak yang terkena infeksi cacing kremi, kalau bisa satu anggota keluarganya, baik ibu bapak ataupun saudaranya, juga sama-sama meminum obat cacing. Kenapa? Karena khawatirnya pada waktu malam hari ketika anak itu garuk-garuk gitu ya di sekitar anusnya ya, di mana di situ ada cacing dewasa dan juga ada telur. Nah, itu mungkin setelah menggaruk tangannya entah memegang spray, memegang selimut, atau memegang bantal, guling gitu ya. Dan tentunya itu juga kalau dia tidur bersama orang tuanya, tidak menutup kemungkinan ketika tidur tangan orang tuanya itu menempel di spray atau di bantal atau di guling atau di selimut yang ada telur cacing ataupun yang ada cacing kremi dewasanya. Kemudian pada pagi hari misalnya belum cuci tangan, habis bangun tidur langsung minum ataupun makan di mana si cacingnya masih ada di tangan ya, sehingga ada kemungkinan tertular. Jadi untuk amannya kalau kena cacing kremi, baik anaknya ataupun orang yang ada di rumah tersebut itu juga minum obat cacing gitu. Baik, lalu bagaimanakah cara mencegah epidemiologi soil transmitted helminths? Ya, jadi kita putuskan daur hidup cacing. Bagaimana cara memutus daur hidupnya? Yaitu dengan buang air besar di kakus ya, di toilet, di kamar mandi gitu ya, di toilet yang baik. Lalu jaga kebersihan, mandi teratur, cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan cara cuci tangan yang baik, pakai alas kaki, kemudian juga berikan pengobatan massal dan juga berikan pendidikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tadi cuci tangan, menggunakan alas kaki gitu ya, mandi teratur, buang air besar di kakus dan seterusnya gitu. Baik, itu tadi adalah tentang nematoda usus ya. Mungkin akan Ibu lanjutkan saja dulu ke nematoda jaringan. Nanti jika ada pertanyaan, kita sesi diskusi di akhir, ataupun kalau di kelas ini tidak sempat ataupun kalian misalnya tidak ingin bicara langsung, bisa juga kalian sampaikan pertanyaannya di Google Classroom atau lewat chatting di Zoom ini, ataupun boleh japri WA ke Ibu gitu ya. Oke, sekarang kita lihat beralih ke satu lagi, yaitu nematoda jaringan. Nematoda jaringan tadi sudah disampaikan adalah kelompok nematoda di mana cacing dewasanya itu hidup di dalam jaringan. Nah, ini adalah cacing-cacing nematoda jaringan yang penting dalam dunia kedokteran dengan hospesnya berupa manusia, yaitu ada Wuchereria bancrofti, ada cacing Brugia malayi, Brugia timori, loa-loa, Onchocerca volvulus, Filaria volvulus. Untuk 3 cacing yang di awal, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori, ini menyebabkan penyakit yang namanya filariasis ya, filariasis atau tadi kita sebut penyakit kaki gajah seperti itu ya. Kemudian sementara lagi untuk 2 cacing yang di bawahnya, loa-loa dan Onchocerca volvulus, ini adalah cacing mata dan cacing kulit, di mana cacing dewasanya itu ada di mata ataupun ada di bawah kulit begitu. Oke, kita lihat satu persatu. Wuchereria bancrofti, nama penyakitnya adalah Wuchereriasis bancrofti atau juga disebut dengan filariasis bancrofti atau disebut juga filariasis limfatik karena memang menyerang kelenjar dan jaringan atau kelenjar limfa gitu ya. Terdapat di daerah tropis seluruh dunia termasuk di Indonesia. Cacing dewasanya hidup di saluran dan kelenjar limfa. Cacing betina akan mengeluarkan mikrofilaria yang bersarung, hidup di daerah aliran darah tepi, terutama pada waktu malam. Jadi disebutnya periodisitas nocturna.
pada waktu malam. Di sini yang menjadi bentuk infektif adalah mikrofilaria ya, mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini dia pada malam hari akan dikeluarkan oleh cacing betina di daerah aliran darah tepi. Ketika dia berada di daerah aliran darah tepi, lalu seseorang itu tergigit oleh nyamuk ya, yang merupakan vektor penularan, yaitu nyamuk Culex guanacue fasciatus, nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, nyamuk Mansonia, maka mikrofilaria itu akan terhisap oleh si vektor atau oleh si nyamuk. Lalu ketika dia menggigit manusia lain yang sehat, maka si manusia sehat itu bisa terinfeksi oleh akibat gigitan nyamuk itu yang mengandung mikrofilaria ya, yang akan dimasukkan ke dalam darah orang yang ditularinya. Patologi ataupun gejala klinis dari filariasis Bancrofti yaitu peradangan pada saluran dan kelenjar limfe di daerah alat kelamin pria, elefantiasis pada seluruh tungkai, pada lengan, pada buah zakar, pada payudara dan vulva ya. Jadi Wucherariasis Bancrofti ini banyak menyerang kelenjar limfe di daerah alat kelamin baik pria maupun wanita ya, payudara dan juga pada tungkai maupun pada lengan. Diagnosisnya adalah dilihat dari gejala klinis yang terjadi serta berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Apa yang diperiksa di laboratorium yaitu ditemukannya mikrofilaria pada aliran darah tepi. Pengobatannya adalah menggunakan DEC atau dietil karbamazin sitrat dan ivermectin. Nah, jadi untuk cacing-cacing nematoda jaringan, pengobatannya adalah mirip ya, yaitu ini, dietil karbamazin sitrat dan ivermectin. Gitu ya. Lalu diagnosisnya juga mirip, yaitu ditemukannya mikrofilaria pada aliran darah tepi dan tentunya berdasarkan gejala klinis. Ini contoh dari penyakit filariasis atau kaki gajah, di mana orang ini mengalami pembengkakan kelenjar limfe di daerah tungkai bawah ya, di daerah bawah kaki bagian bawah. Oke, berikutnya cacing Brugia malayi dan Brugia timori. Penyakitnya disebut filariasis Brugia, juga sama menyebabkan filariasis limfatik. Nah, Brugia malayi dan timori ini banyak terdapat di Indonesia bagian timur, yaitu pada Pulau Timor, Flores, dan Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah rawa sawah baik dekat pantai maupun pedalaman. Kemudian periodisitas dari mikrofilarianya adalah sama, yaitu malam hari, nocturna. Yang menjadi faktornya adalah nyamuk Anopheles barbirostris. Patologi atau gejala klinisnya yaitu peradangan dan pembengkakan sistem limfa pada tungkai bawah, jadi pada lengan di bawah sikut atau pada kaki di bawah lutut. Lalu limfadenitis yang berkembang menjadi semacam bisul ataupun luka parut. Tapi pada filariasis Brugia ini tidak pernah mengenai alat kelamin dan payudara. Diagnosisnya dilihat dari gejala klinis yang terjadi serta ditemukannya mikrofilaria di aliran darah tepi. Pengobatannya adalah dengan dietil karbamazin sitrat dan ivermectin. Ya, jadi kita bisa lihat mirip ya untuk diagnosis maupun pengobatannya antara cacing Wuchereria bancrofti dengan Brugia malayi dan Brugia timori. Selanjutnya adalah cacing loa-loa atau cacing mata. Ya, penyakitnya namanya loaiasis atau calabar swelling atau fugitive swelling. Ya, alhamdulillahnya cacing mata ini di Indonesia itu tidak ditemukan. Banyak ditemukan di daerah hutan hujan khatulistiwa, terutama daerah Afrika Barat, Afrika Tengah, dan juga Sudan. Cacing dewasanya itu hidup di jaringan subkutan atau di daerah bawah kulit. Cacing betinanya mengeluarkan mikrofilaria yang periodisitasnya adalah diurna. Jadi kalau yang tadi nocturna, kalau cacing mata ini diurna. Jadi pada waktu siang hari gitu ya. Pada waktu siang hari, oke. Kemudian yang menjadi vektor penularannya adalah lalat Chrysopsilacea dan Chrysopdimidiata. Jadi di sini yang jadi vektor penularan adalah lalat ya, bukan nyamuk. Oke, kemudian patologi dari loaiasis
adalah cacing dewasa dapat menyebabkan gangguan pada konjungtiva mata dan pada daerah pangkal hidung. Terjadi gangguan psikis ya akibat ketidaknyamanan pada daerah mata itu ya. Jadi tidak percaya diri, kemudian gelisah dan cemas dan seterusnya. Lalu calabar swelling, pembengkakan pada kulit yang tidak menimbulkan sakit. Jadi bengkak pada kulit itu karena adanya cacing di daerah bawah kulit, tapi kalau dipencet nggak sakit karena memang itu adalah cacing sebenarnya yang menyebabkan pembengkakan pada kulit. Masalahnya adalah jika cacing bermigrasi hingga ke otak bisa menyebabkan ensefalitis. Diagnosisnya adalah ditemukan mikrofilaria pada daerah darah tepi di siang hari atau ditemukannya cacing dewasa di daerah konjungtiva mata ataupun di jaringan subkutan. Obatnya sama ya, yaitu dietilkarbamazin sitrat dan ivermectin. Nah, ini adalah cacing dewasa yang ada di daerah mata ya. Nah, ini kita bisa lihat cacingnya, dan ini cacingnya bisa diambil dengan pembedahan gitu ya, dengan cara diambil nanti keluar cacing-cacing dewasanya ya. Kalau kalian ingin lihat lebih banyak gambarnya yang mungkin agak mengerikan kalau ibu tampilkan, kalian bisa search aja di Google Image ya, itu bisa kalian lihat contoh-contoh cacing mata ini gitu. Kemudian Onchocerca volvulus yang terakhir, cacing yang mengakibatkan kelainan pada mata juga dan juga pada kulit ya. Penyakitnya namanya onchocercosis, river blindness atau blinding filariasis. Banyak ditemukan daerah Afrika, Kongo, Sudan dan Sierra Leone. Faktor penularannya adalah lalat simulium. Cacing dewasanya hidup di jaringan ikat, melingkar-lingkar seperti benang kusut. Patologi, kelainan pada kulit, sistem limfatik, dan mata. Jadi ada dua tipe onchocercosis, yaitu ada tipe Forest, di mana kelainan pada kulit lebih dominan, lalu tipe Savana, di mana kelainan pada mata itu lebih dominan. Cara diagnosisnya adalah ditemukannya nodul subkutan, jadi yang tadi seperti bisul-bisul, padahal itu adalah isinya cacing, yang kadang katanya bisa digeser-geser ya nodulnya itu. Nah, karena isinya itu cacing ya, bisa digeser. Lalu leopard skin, ditemukannya mikrofilaria dalam kornea mata, dan ditemukannya cacing dewasa di dalam benjolan subkutan. Pengobatannya adalah ivermectin. Baik, bagaimana cara pencegahan dari cacing-cacing nematoda jaringan ini ya, baik itu tadi cacing yang menyebabkan penyakit filariasis maupun cacing yang menyebabkan penyakit atau kelainan pada mata dan kulit. Tentunya kita harus menghindari kontak dengan vektor. Hindari kontak dengan vektor. Kalau vektor itu berupa nyamuk, maka hindarilah gigitan nyamuk. Caranya dengan apa? Kalian tentu sudah banyak tahu ya, dengan cara fogging, membersihkan area rumah dengan teratur ya, rajin menyemprot obat nyamuk misalnya, atau gunakan kelambu, atau gunakan lotion anti nyamuk sebelum tidur, karena kan pada waktu malam ya utamanya. Kemudian juga lakukan 3M yang menguras, mengubur, apalagi membersihkan seperti itu ya, sumber-sumber air yang mungkin bisa menjadi tempat nyamuk menggenang gitu. Kemudian kalau lalat ya berarti hindari gigitan lalat terutama pada siang hari ya, tadi untuk kasus-kasus cacing yang menyebabkan kelainan pada mata ya, yang disebarkan oleh vektor lalat. Lalu lakukan pengobatan massal ya. Dulu pernah juga di daerah ibu itu diberikan obat filariasis ya, semua warga di RW tersebut itu diberikan dari pihak pemerintah ya, dari Departemen Kesehatan, itu dikasih obat yang harus dikonsumsi secara massal. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit filariasis gitu. Baik, demikian untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan ya, cukup panjang, mulai dari pendahuluan parasitologi, kemudian tentang cacing, kemudian cacing nematoda usus dan cacing nematoda jaringan gitu ya. Tadi Ibu sudah memberikan clue-cluenya gitu ya. Clue-clue itu artinya petunjuk-petunjuk yang bisa kalian ikuti untuk membuat ringkasan, baik itu tentang contoh-contoh cacingnya, lalu tentang daur hidupnya, bentuk infektifnya apa, kemudian gejala klinisnya bagaimana, cara diagnosisnya bagaimana, lalu cara pengobatan dan cara pencegahannya itu seperti apa. Seperti itu.
yang dapat Ibu sampaikan. Nah, silahkan apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan.